Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang vektor. Apa itu vektor? Mari kita lihat paparan sebagai berikut. Pengertian dari vektor. Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Jadi di sini bisa dilihat pada garis yang mempunyai anak panah. Berarti dia arahnya ke kanan atas sesuai arah anak panahnya. Atau garis yang ini arahnya ke kiri atas. Kemudian yang ini arahnya ke kanan bawah, dan yang terakhir yang ini adalah ke kiri bawah. Tadi dikatakan bahwa vektor merupakan sebuah besaran, artinya dia mempunyai panjang tertentu. Dari keempat contoh ini panjangnya berbeda-beda, dan ini yang paling panjang, kemudian ini yang paling pendek. Jadi komponen vektor atau pengertian dari vektor itu mempunyai dua hal. Yang pertama adalah arah, ditunjukkan dengan panahnya. Kemudian panjang atau besar vektor yang ditunjukkan dengan panjang tertentu dari garis yang beranak panah itu. Kemudian penulisannya kita lihat. Penulisan dan besar vektor. Jika ada titik A dan titik B, kemudian vektornya itu dari titik A ke titik B, maka arahnya dari A ke B dipanah. Garisnya dikasih tanda anak panah menuju ke B. Dituliskan atau disimbolkan itu dengan huruf V kecil, yang atasnya ada tanda panah. Jadi dituliskan dengan huruf V kecil, yang atasnya ada tanda panah. Jadi dari A ke B sini ditarik garis ke arah B dan dipanah dengan posisinya di B. Kemudian ada, kalau dituliskan dengan huruf V kecil. Apakah harus selalu V? Tidak, bisa U, bisa A, bisa T dan seterusnya, hurufnya kecil asalkan di atasnya ada tulisan, ada tanda panahnya. Kita lihat di sini dari titik A dengan koordinat 1,4 menuju titik B dengan koordinat 3,7. Maka vektor ini bisa disajikan dalam bentuk komponen-komponennya atau komponen vektor, atau bisa juga disebut dengan vektor, penyajian vektor secara aljabar, di mana penyajiannya adalah vektor V sama dengan V1 V2 dituliskan dalam tanda kurung atas bawah atau seperti pada matriks. V1 dan V2. Apa itu V1? V1 adalah panjang horizontal atau kita sebut dengan panjang X-nya dengan cara 3 X yang di posisi B dikurangi dengan 1. 3 dikurangi 1. Ingat yang dikurangkan yang X3 dikurangi dengan 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka komponen yang pertama yaitu V1, untuk X nya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian untuk V2 nya adalah untuk ordinatnya 7 dikurangi 4. 7 dikurangi 4 ketemunya sama dengan 3. Ini sebagai komponen untuk V2. Sehingga jika dituliskan dalam komponen vektor atau vektor secara aljabar,
maka vektor itu bisa ditulis dengan 2, 3 dengan posisi seperti matrik atas bawah atau matrik kolom. Atau juga bisa dituliskan secara mendatar, yaitu vektor V sama dengan V1, V2. Ingat, ini bukan koordinat, tapi ini adalah penulisan vektor secara aljabar 2, 3. Ada cara penulisan vektor yang lain, yaitu dengan kombinasi linier. Yaitu apa itu kombinasi linier? Kita lihat, vektor V bisa dituliskan dengan 2i. I untuk X panjangnya tadi 2, maka 2i plus 3j, j nya itu untuk y nya, berarti 2i plus 3j. Jangan sampai terbalik, tandanya juga plus minusnya juga jangan sampai terbalik. Jadi 2i plus 3j. Kemudian panjangnya, jadi panjang vektor ini berapa panjangnya? Kita sering melihat atau sering menggunakan rumus Pitagoras, maka secara gampang saja maka panjang vektor ini bisa dihitung dengan rumus Pitagoras. Yaitu bagaimana? Panjang ini, panjang vektor, panjang V1 komponen vektor yang pertama dikuadratkan, kemudian ditambah panjang komponen vektor kedua, kemudian diakar, dikuadratkan kemudian diakar, yaitu besaran vektor V atau panjang vektor V sama dengan akar 2 kuadrat, ini V1, ditambah 3 kuadrat, ini V2. Kalau kita hitung menjadi akar 4 tambah 9 menjadi akar 13. Demikian pengertian penulisan dan besaran vektor. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.